Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, Jemaat Gereja Kristen Jawa yang terkasih dan simpatisan. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti kebaktian online dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Sebelum kebaktian dimulai, saya akan membacakan beberapa pokok-pokok yang ada di berita gereja. Pertama, persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu jemaat masukkan ke dalam amplop dengan ditulis tanggal pelaksanaan kebaktian dan dikumpulkan saat kebaktian berjalan normal kembali, atau melalui transfer bank. Yang pertama, Bank Danamon atas nama GKJ Bandung, nomor 20.800.3111. Yang kedua, Bank OCBC NISP atas nama GKJ Bandung, nomor rekeningnya 01.100.29.4470. Juga yang ketiga, majelis menyediakan kotak persembahan yang diletakkan di teras pintu samping gereja di belakang pos keamanan. Di situ persembahan dapat dimasukkan ke kotak tersebut. Yang kedua, perjamuan kudus akan dilayani pada tanggal 28 Juni 2020 secara live streaming. Untuk selengkapnya, berita gereja ini dapat dibaca melalui berita gereja yang dikirim oleh WA Center GKJ Bandung. Untuk petugas pendukung kebaktian hari Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman Saudari Devi Carolina Duwana, primus dan persembahan Bapak Heru Wijaya, sekundus BG dan pengakuan iman Bapak Hudi Pramono, pengiring Bapak Iwan, song leader Saudara Galih dan Bu Ririn, kantor Ibu Trimadu, persembahan pujian oleh vokal grup gabungan, LCD Saudara Atwin, sound system tim multimedia Gereja Kristen Jawa Bandung. Kami majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam kebaktian. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Melakukan firman dan melayani Allah haruslah menjadi bagian hidup orang percaya. Namun tidak semua orang senantiasa mau untuk melakukan firman dan melayani Allah. Seperti firman-Nya dalam Matius 9 ayat 37, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Marilah kita datang kepada Tuhan dan senantiasa belajar melakukan firman dan melayani. Jemaat menyanyikan lagu PKJ 273 ayat 1. Memanggil aku
Jemaat terkasih, marilah dengan penuh keyakinan ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi gereja yang melakukan firman Tuhan dan melayani bukanlah hal yang mudah. Dosa yang kita lakukan membuat kita tidak layak untuk mengemban pengutusan sebagai pewarta. Karena itu di dalam ibadah pada saat ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita akan sabdanya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang begitu mengasihi kami menyadari betapa kami tidak layak untuk menjadi pewarta kerajaan-Mu karena dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, utuslah dan perlengkapilah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami dapat menjadi wakil-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yang demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Marilah kita tanggapi berita anugerah yang sudah kita terima dengan ucapan syukur dengan mendaraskan Mazmur 100 yang akan kita daraskan secara berbalasan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan, punya Dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaan turun temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang pada saat ini dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan dan layakkan, agar melalui pemberitaan firman pada saat ini, nama Tuhan boleh dimuliakan, kerajaan Tuhan boleh diwartakan, dan kami semua boleh diberkati dan dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan serta melakukannya. Amin.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Yang demikian firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara masih setia untuk mengikuti ibadah online di GKJ Bandung. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu biasa. Meskipun demikian, kita semua berharap bahwa semangat kita untuk beribadah dan untuk melayani Tuhan tentu tidak boleh biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika saya bertanya, "Apa kabar?" Bapak Ibu Saudara akan menjawab, "Baik, puji Tuhan," sambil tersenyum. Atau bahkan jawaban, "Luar biasa." Tanpa mengurangi sukacita kita bersama pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat data dari hasil survei beberapa lembaga survei nasional yang hendak memberikan gambaran kepada kita semua bahwa negeri kita Indonesia pada saat-saat ini sedang tidak berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, data dari Kementerian Ketenagakerjaan per April 2020 mencatat
sebanyak 39,4% badan usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan pendapatan akibat dari pandemi COVID-19 yang kita alami bersama. Dan tentu keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 perusahaan terpaksa dirumahkan dan di PHK. Dan apabila keadaan tidak kunjung membaik, maka di dalam 2 sampai dengan 3 bulan ke depan, angka kemiskinan akibat penurunan upah dan ketiadaan pendapatan akan mencapai 17,5 juta rumah tangga dengan asumsi pendapatan adalah Rp440.000 per kapita per bulan. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara, dampak dari pandemi ini bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari yang tadinya adalah persoalan kesehatan, kemudian merambat ke persoalan ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan di negeri kita. Dan tentu dampak dari pandemi ini jauh lebih dahsyat lagi dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Data mencatat bahwa sekitar 82% dari penyandang disabilitas di seluruh dunia saat ini tinggal di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Di dalam kondisi sebelum pandemi saja, mereka sudah cukup sering mengalami kesulitan untuk mengakses kesehatan, pendidikan, dan juga memiliki pekerjaan yang memadai. Apalagi ketika kita bersama mengalami situasi pandemi seperti ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu Saudara, lebih dari 50% penyandang disabilitas di Indonesia tinggal di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu Saudara, data-data ini hendak memberikan gambaran kepada kita bahwa negeri kita Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita harus berlapang dada mengakui bahwa negeri kita sedang berada dalam masalah. Dan begitu pula halnya dengan kisah yang kita baca bersama pada hari ini. Kisah Tuhan Yesus yang bertemu dengan orang banyak ketika berada di Galilea, hendak mengatakan bahwa orang banyak itu sedang berada dalam masalah. Dan masalah itu pun cukup pelik mereka hadapi. Tetapi kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang bukan mencari siapa dalang di balik segala masalah ini. Tetapi Tuhan Yesus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada suatu kali Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya tengah berjalan menyusuri kota dan desa di Galilea. Dan ketika sedang berinteraksi bersama dengan orang banyak, kemudian tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita mau merujuk kembali kepada bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kata belas kasihan yang Tuhan Yesus miliki ini tidak hanya sekedar menggambarkan keadaan, ya ampun kasihan banget ya kamu, atau aku ikut sedih ya bersama kamu. Tetapi rasa belas kasihan dimiliki oleh Tuhan Yesus ini benar-benar menggambarkan ada rasa sesak di dalam dada. Seperti ketika kita mendengar kabar bahwa anak atau saudara kita saat ini sedang kecelakaan dan masuk rumah sakit. Tentu ada perasaan yang sangat berkecamuk di dalam hati kita. Dan tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk menunjang kesembuhan dari orang-orang yang kita kasihi. Untuk sedikit saja mengurangi beban penderitaan mereka. Kalau pihak rumah sakit menawarkan berbagai macam obat dan tindakan perawatan yang barangkali cukup mahal, kita akan setuju. Apapun akan kita lakukan asal orang yang kita kasihi itu sembuh. Uang nantilah bisa dicari. Dan gambaran ini hendak menjelaskan kepada kita
bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, belas kasih itu Ia tunjukkan dengan benar-benar merasakan penderitaan yang dihadapi oleh orang banyak. Sehingga Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar bersedih karena orang banyak itu, tetapi Tuhan Yesus bersedih bersama-sama dengan orang banyak yang Ia jumpai. Tuhan Yesus tidak pernah memposisikan orang banyak itu sebagai objek dari kebaikan hati-Nya. Melainkan orang banyak itu merupakan bagian dari kehidupan dan pelayanan Yesus sebagai seorang sahabat. Dan berangkat dari keprihatinan inilah Tuhan Yesus ingin memberikan apapun yang pada saat itu bisa Ia berikan untuk menuntaskan penderitaan orang banyak yang Ia jumpai. Mengapa Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang banyak yang Ia temui? Jawabannya ada di dalam ayat ke-36. Karena mereka lemah dan tidak berdaya. Kembali kalau kita mau merujuk kepada bahasa aslinya, kata lemah dan tidak berdaya ini diumpamakan sebagai seekor domba yang tengah berkeliaran di tengah semak belukar dan bebatuan yang tajam. Ia hancur, babak belur seperti mayat yang tergeletak di tanah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan setidaknya ada dua macam penafsiran terhadap kejadian ini. Ada yang mengatakan bahwa penderitaan orang banyak ini adalah penderitaan fisik akibat kelaparan dan juga kemiskinan yang melanda masyarakat pada saat itu. Tetapi lebih jauh ada pula penafsir yang mengatakan bahwa penderitaan orang banyak ini tidak hanya sekedar penderitaan fisik semata, melainkan jiwa mereka yang menderita. Perlu kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Matius yang kita baca bersama-sama tadi ditujukan bagi orang Kristen Yahudi. Sehingga penulis Matius menggambarkan sosok Yesus yang hidup dan berinteraksi bersama-sama dengan masyarakat Yahudi. Dan jika memang benar orang banyak yang Tuhan Yesus jumpai itu adalah orang-orang Yahudi, maka seharusnya ada seorang imam yang menjadi pemimpin spiritual bagi mereka. Tetapi mengapa mereka masih menderita? Karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak pernah berlaku sebagai seorang gembala yang baik bagi mereka. Hukum-hukum Taurat dan ritus-ritus ibadah tidak pernah mendekatkan orang banyak itu dengan sosok yang ilahi yang kepadanya mereka beribadah. Tetapi justru dengan ketaatan yang mereka miliki itu, kemudian mereka ditindas, mereka diperas habis-habisan dan diberi ajaran-ajaran yang keliru. Karena ajaran-ajaran agama yang mereka terima itu semata-mata hanya menguntungkan para pemimpin agama mereka saja. Sehingga orang banyak yang dijumpai oleh Tuhan Yesus tadi mengalami sebuah situasi yang kemudian kita sebut sebagai pelecehan spiritual. Dan dengan keadaan yang sedemikian memprihatinkan, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya yang luar biasa kepada mereka. Dan belas kasih yang Tuhan Yesus berikan ini tidak hanya sekedar perasaan saja. Tetapi belas kasih ini menjadi motivasi dari pelayanan Tuhan Yesus. Dan kemudian berangkat dari belas kasih ini pula lah Tuhan Yesus melakukan 3 hal. Yaitu mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan berangkat dari belas kasih ini pula lah muncul tugas perutusan yang diterima oleh 12 orang murid.
Tuhan Yesus mengutus 12 orang murid sebagaimana tertulis di dalam ayat 37 dan 38. Tugas mereka adalah untuk melayani domba-domba yang terabaikan. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 orang muridnya untuk bersaksi, ia tidak hanya sekedar melepaskan mereka begitu saja. Tetapi Tuhan memperlengkapi 12 orang murid itu dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Dan dari pengutusan ke-12 orang murid inilah kita mendapatkan pemahaman bahwa iman yang sejati bukan hanya urusan personal antara saya dengan Tuhan, tetapi iman yang sejati itu juga bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai sebuah komunitas iman. Begitu pula halnya perutusan kepada ke-12 murid itu juga kita terima pada saat ini. Pesan pengutusan itu membuat kita harus memastikan bahwa perkataan kita, tingkah laku kita, dan seluruh pelayanan kita itu berdampak bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar dari kisah Tuhan Yesus tadi, kita mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata belas kasih menjadi satu nilai yang sangat penting di dalam sejarah pekabaran Injil. Karena belas kasihlah yang menjadi motivasi titik berangkat dari Tuhan Yesus untuk memulai pelayanannya. Dan belas kasih itu jugalah yang menjadi dasar dari tugas pengutusan 12 orang murid. Dan belas kasih yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu hendaknya kita wujudkan di dalam kehidupan bergereja sebagai sebuah komunitas iman. Gereja dipanggil untuk menyatakan belas kasihnya kepada kelompok-kelompok yang tertindas secara politik, ekonomi, dan juga sosial. Karena justru kepada kelompok-kelompok itulah Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Dan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, yang sudah menerima kabar pengutusan dari Tuhan itu, kita diajak untuk menghayati kehidupan kita semua sebagai alter Kristus. Kita menjadi Yesus Kristus bagi orang-orang lain. Bukan berarti kemudian kita menjadi Tuhan, tetapi kita inilah Kristus-Kristus kecil. Kitalah perwakilannya Tuhan, representasinya Tuhan yang senantiasa mengupayakan kesejahteraan dan juga keselamatan bagi seluruh ciptaan. Kita kini adalah gembala, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan selalu memposisikan diri kita sebagai domba yang lemah dan perlu ditolong. Karena justru inilah saatnya bagi kita untuk bergerak dan menolong domba-domba yang terluka di luar sana. Belas kasih juga menjadi dasar bagi kita untuk melakukan aksi yang nyata di dalam kehidupan berkomunitas. Sebagaimana belas kasih yang menjadi daya yang menggerakkan dan menguatkan Tuhan Yesus untuk berjalan menyusuri kota dan desa di Galilea, untuk membantu orang banyak dalam keprihatinannya. Hendaknya semangat itu juga kita miliki sebagai gereja. Gereja sebagai wakil Kristus diutus untuk menjadi komunitas yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Alangkah indahnya Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengar kata gereja, atau ketika kita berbicara, berdiskusi tentang hakikat gereja, kita juga mengaitkannya dengan karya dan pelayanan gereja secara utuh. Kita tidak hanya membicarakan tentang gedung gereja, struktur kemajelisan gereja, atau mungkin calon pendeta.
Karena kitalah gereja, kitalah komunitas orang percaya. Kitalah wakilnya Tuhan yang diutus untuk bersaksi di tengah dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi wakilnya, maka jadilah wakil Yesus yang senantiasa siap untuk menjadi sahabat bagi setiap orang. Jadilah wakil Yesus yang selalu gelisah melihat penderitaan sesama kita. Dan jadilah wakil Yesus yang selalu siap untuk berjalan bersama-sama dengan sesama kita yang tengah kesulitan. Itulah wujud tingkah laku kita sebagai pelaku firman. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, maka secara otomatis hidup kita menjadi teladan dan kesaksian yang hidup bagi sesama kita. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mengutus dan memperlengkapi kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup gabungan. Engkau
Terima kasih vokal grup gabungan atas persembahan pujiannya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tak putus-putusnya rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Dan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami sebagai gereja, kami boleh beradaptasi dengan segala perubahan ini. Dari keadaan yang awalnya kami lihat sebagai sebuah ketidaknormalan, kemudian Tuhan menunjukkan rahmat, Tuhan menunjukkan hikmat, kreativitas dan juga inovasi bagi kami, agar kami dapat menyesuaikan diri dengan segala kenormalan yang baru yang kami hadapi, dan kami tetap beriman kepadamu. Kami menyerahkan hidup setiap kami di dalam menghadapi kenormalan yang baru ini ya Tuhan. Berikanlah semangat dan penyertaan-Mu untuk kami boleh memulai lembaran baru di dalam hidup kami. Di dalam kami bekerja, bersekolah, dan beribadah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 secara langsung, maupun masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pandemi ini secara sosial dan juga ekonomi. Bapa, berikanlah kekuatan, kesembuhan, dan juga kesabaran kepada mereka. Dan juga bagi seluruh tenaga kesehatan yang pada saat ini tengah berjuang untuk melawan virus ini bersama-sama dengan kami. Kami pun percaya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Di tengah berbagai macam pergumulan, kesedihan, karena mereka melihat banyak orang di luar sana yang tidak peduli pada protokol kesehatan. Dan ketika mereka mengingat keluarga yang sudah sekian lama mereka tinggalkan, kami percaya Tuhan melihat setiap jerih payah mereka. Tuhan mendengar setiap doa yang mereka panjatkan, dan Tuhan membalas setiap perbuatan baik mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Bandung yang pada saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Ibu Hodo Wagiman, Bapak Heru Secoatmojo, Bapak Legio, Bapak dan Ibu Husodo, Bapak Wibowo Nathanael, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada mereka pemulihan, kesabaran, dan juga iman yang teguh untuk tetap bisa melihat penyertaan-Mu di dalam setiap situasi yang mereka hadapi.
Kami juga berdoa untuk gereja yang Tuhan kasihi ini, GKJ Bandung. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho beserta dengan keluarga, untuk Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta dengan keluarganya, untuk ketiga calon pendeta yang sedang berproses bersama-sama dengan seluruh majelis, dengan seluruh pengurus kategorial, sektoral maupun kepanitiaan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kesatuan hati untuk kami boleh melayani-Mu, bukan karena kemampuan dan kecakapan kami pribadi, tetapi karena tugas pengutusan-Mu yang boleh kami terima, yang melayakkan kami untuk melayani. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, dengan segala persiapan untuk menghadapi kenormalan yang baru, dengan segala kebijakan yang sudah diambil untuk kembali menstabilkan perekonomian bangsa kami. Tuhan karuniakanlah hikmat, marifat, dan juga hati yang takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, agar mereka menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan Engkau, dan setiap keputusan yang keluar dari dalam setiap kepengurusan di kabinet ini boleh membawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Dan berkatilah agar setiap pemimpin bangsa kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur dan syafaat kami, yang kami pinta hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sedikit dari banyak berkat yang sudah kita terima. Adapun nats sebagai dasar kita memberikan persembahan diambil dari Keluaran 35 ayat 29 yang demikian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari kidung PKJ 146, bait yang pertama dan kedua. Bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita haturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan doa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersama-sama menaikkan puji syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
atas penyertaan Tuhan di dalam melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami pun bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima bersama saat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, sebagai ungkapan rasa syukur kami pada saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk melanjutkan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Bandung atau di tempat lain yang membutuhkan. Tuhan yang Maha Mulia, kami juga mohon berkat untuk kami yang mengelola persembahan ini, agar semua hanya berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan peribadatan ini di dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus menghayati panggilan kita sebagai wakil Kristus di dunia ini. Hidupilah firman Tuhan, jadilah teladan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Selamanya, kini dan selamanya. Shalom, jemaat yang terkasih. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ini.
Kita sungguh bersyukur karena ibadah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun di tengah situasi yang serba terbatas seperti saat ini. Majelis GKJ Bandung mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan hari ini yang terlibat di dalam ibadah pagi ini. Mari tetap tinggal di rumah, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.